Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Amos Irwan Muins, MSc, MM, selaku Remedial 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Eka Rahmat Kabul, MSc, selaku Remedial 2. Yang saya hormati tim penguji yang lainnya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal yang telah saya susun dalam rangka penyusunan disertasi saya yang berjudul Strategi Optimalisasi Kompetensi Jurusita Pajak Negara dalam Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Dalam proposal ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua tinjauan teori dan penelitian terdahulu, bab ketiga kerangka pemikiran dan konsep, dan bab keempat adalah metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang adalah sebagai berikut. Pajak sebagai instrumen ekonomi terdiri dari pajak mendukung pembangunan ekonomi. Yang berikut bahwa pajak adalah kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan. Selanjutnya, peran Direktorat Jenderal Pajak dan Jurusita Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas peningkatan penerimaan pajak. Dan yang kedua, bahwa Jurusita Pajak Negara berperan dalam menegakkan aturan pajak dan menagih tunggakan pajak. Berikut adalah tantangan dalam perpajakan. Yang pertama, dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah. Kedua, adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, kompleksitas teknologi dan modernisasi sistem perpajakan. Untuk optimalisasi kapabilitas jurusita. 1. Pengembangan keterampilan teknis dan analitis petugas. 2. Penggunaan teknologi modern untuk efisiensi penagihan pajak. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Sedangkan untuk kolaborasi dan kerjasama, terdiri dari 1. Peningkatan dialog antara Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku ekonomi. Kedua, kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sedangkan signifikansi penelitian. 1. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi strategi optimalisasi jurusita pajak dalam menghadapi tantangan perpajakan yang kompleks. 2. Mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Dan ketiga, hasil penelitian ini berpotensi meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan efisiensi penerimaan pajak. Kemudian fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut. Tujuan. 1. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi strategi penagihan pajak yang digunakan oleh jurusita pajak negara. Yang berikut menyoroti metode operasional, taktik penegakan hukum, dan prosedur administratif yang digunakan. Tantangan. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan dan kekurangan dalam sistem penegakan pajak yang ada saat ini. Yang kedua, mengatasi masalah yang menghambat petugas pajak mencapai hasil penagihan pajak yang optimal. Sedangkan rekomendasi strategis. 1. Mengajukan perbaikan strategis untuk meningkatkan penagihan pajak dan kepatuhan pajak. Rekomendasi mencakup peningkatan penggunaan teknologi dan peningkatan program pelatihan untuk petugas pajak. Kemudian dampak yang diharapkan. 1. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas petugas pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memaksimalkan penerimaan pajak. 2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan perpajakan dan meningkatkan praktik administrasi pajak secara lebih luas. Kemudian subfokus penelitian. Pertama, analisis kebutuhan sumber daya dan pelatihan. 1. Memeriksa sumber daya dan pelatihan yang tersedia untuk jurusita pajak negara. 2. Mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan untuk mendukung strategi yang direkomendasikan. Kedua, kemajuan teknologi. Mengeksplorasi potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penagihan pajak. Kedua, merekomendasikan teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik saat ini. Berikut penilaian dampak pemangku kepentingan. 1. Mempertimbangkan dampak dari perbaikan strategis terhadap jurusita pajak negara, pembayar pajak, dan masyarakat luas. 2. Memastikan bahwa rekomendasi memperhatikan semua pihak yang terkena dampak. Kemudian dokumentasi rinci terhadap strategi saat ini. 1. Menyelidiki dan mendokumentasikan strategi dan praktik yang saat ini digunakan oleh jurusita pajak. 2. Termasuk analisis langkah-langkah prosedural dan tantangan umum yang dihadapi. Kemudian evaluasi efektivitas dan kekurangan. 1. Menilai efektivitas strategi saat ini
dalam mencapai pemungutan dan kepatuhan pajak yang efisien. Kedua, mengidentifikasi kekurangan yang menghambat kinerja optimal. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan strategis. Satu, berdasarkan temuan evaluasi mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan strategi jurusita pajak negara. Dua, termasuk saran dalam taktik penegakan hukum dan penyesuaian kebijakan. Objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi jurusita pajak negara. 2. Jurusita pajak negara. 3. Wajib pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Pusat. 4. Manajemen pengelolaan jurusita pajak negara. 5. Target penerimaan pajak. Sedangkan subjek penelitian adalah sebagai berikut. 1. Jurusita pajak negara. 2. Manajemen dan staf pelaksana. 3. Wajib pajak. 4. Pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak di tingkat regional. Dan yang kelima adalah pihak eksternal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdiri dari 1. Keterbatasan akses ke teknologi. 2. Kesesuaian peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan perubahan regulasi. 3. Keterbatasan keterampilan soft skill. 4. Kurangnya persiapan terhadap perubahan. 5. Tingkat partisipasi wajib pajak dan kurangnya keterlibatan pihak swasta. Dan yang 6. Keterbatasan sumber daya. Dan yang ketujuh adalah kompleksitas perpajakan yang meningkat. Pembatasan wilayah. Yang pertama adalah faktor wilayah penelitian. Penelitian ini terbatas pada Kanwil Direktorat DJP Jakarta Pusat dan mungkin tidak mencerminkan kondisi di wilayah lain di Indonesia. Kedua, data dan akses. Terdapat keterbatasan dalam mengakses data, baik data pribadi wajib pajak, data penanggung pajak, dan data wajib pajak badan, disebabkan karena isu privasi dan regulasi yang bisa mempengaruhi kedalaman analisis. Perubahan regulasi. Dinamika peraturan perpajakan di Indonesia yang cepat berubah tidak diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan kapabilitas jurusita pajak negara dapat mengakibatkan kinerja yang kurang efektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis secara akurat strategi yang digunakan oleh jurusita pajak negara di Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk memahami metode operasional, taktik penegakan hukum, dan prosedur administrasi mereka saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dan keterbatasan dalam strategi saat ini yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Dan yang ketiga, mengembangkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas strategi-strategi tersebut guna memastikan kepatuhan yang lebih tinggi dan peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendokumentasikan strategi saat ini. Kedua, mengevaluasi efektivitas dan mengidentifikasi kekurangan. 3. Menyusun rekomendasi perbaikan. 4. Menjajaki integrasi solusi teknologi. Dan kelima, menilai dampak terhadap pemangku kepentingan. Berikut kegunaan penelitian. Pertama, kegunaan praktis. 1. Peningkatan efisiensi penagihan pajak. 2. Alat bantu yang lebih baik untuk jurusita pajak negara. Kegunaan teoritis untuk kontribusi terhadap literatur penegakan pajak. Dan kedua, sebagai pengembangan kerangka kerja baru. Berikut kegunaan bagi pembuat kajian, keputusan, kebijakan yang terinformasi, dan peningkatan kepercayaan dan kepatuhan publik. Sedangkan yang terakhir adalah kegunaan bagi masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dengan pendapatan pajak yang optimal. Selanjutnya, research gap. Pertama, kurangnya dokumentasi yang terperinci. 2. Analisis efektivitas strategi saat ini tidak memadai. Ketiga, kekurangan dalam strategi saat ini. Keempat, rekomendasi terbatas untuk perbaikan. Kelima, dampak integrasi teknologi. 6. Analisis dampak pemangku kepentingan. Sedangkan state of the art. 1. Kepatuhan dan penegakan pajak. 2. Efektivitas strategi. 3. Kemajuan teknologi dalam administrasi pajak. Dan keempat, perspektif dan dampak pemangku kepentingan. Sedangkan novelty adalah sebagai berikut. 1. Fokus lokal pada penegakan pajak. 2. Analisis mendalam tentang metode operasional. Ketiga, integrasi teknologi dalam pemungutan pajak. 4. Analisis dampak pemangku kepentingan. 5. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan. Bab 2. Pengertian pajak. Pengertian pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam buku karya Sigit Ibnu Pawoko. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter, kedua fungsi mengatur atau reguleran, dan yang ketiga adalah fungsi keadilan. Kemudian utang pajak. Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat
ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan Official Assessment System. Sedangkan sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut: Official Assessment System, 2 Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding System. Selanjutnya, tinjauan teori. Tinjauan teori terdiri dari beberapa teori, terdiri dari 7 teori. Yang pertama, teori ekonomi kepatuhan pajak, teori pencegahan, teori penegakan pajak optimal. Untuk teori ekonomi perilaku terdiri dari teori prospek, teori perilaku terencana. Dan yang ketiga adalah teori model penerimaan teknologi atau TAM. Yang keempat adalah teori organisasi. Yang kelima teori negosiasi. Keenam teori komunikasi interpersonal. Dan yang ketujuh adalah teori kepatuhan. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini terdapat 15 penelitian terdahulu, di mana terdapat baik itu persamaan maupun perbedaan yang saya sudah uraikan dalam proposal ini dan tidak perlu saya bacakan lebih rinci karena sudah terdapat di dalam proposal. Selanjutnya, adalah bab 3. Bab 3 tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terdiri dari kompetensi jurusita pajak negara, terdiri dari hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, pengetahuan hukum pajak, keahlian akuntansi, kemampuan analisis data, dan penggunaan teknologi. Sedangkan untuk soft skillnya, yang pertama kemampuan komunikasi, kedua keterampilan negosiasi, dan yang ketiga adalah integritas dan etika profesional. Kemudian tantangan dan kendala, dan yang selanjutnya adalah evaluasi dan strategi penegakan. Kemudian konsep teori yang digunakan seperti yang saya sampaikan tadi ada 6, yaitu teori pencegahan, kedua teori penegakan pajak optimal, teori prospek, teori perilaku terencana, teori model penerimaan teknologi, dan teori organisasi yang saya juga uraikan secara terpisah. Kemudian bab 4, metode penelitian. Metode penelitian di sini diawali dengan lokasi penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kantor pelayanan pajak yang ada di bawah wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dan untuk memperoleh data di lapangan fokus pada Kanwil DJP Jakarta Pusat. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu penelitian direncanakan selama 6 bulan terkait dengan rencana aktivitas penelitian sebagai berikut sebagaimana tabel terlampir. Kemudian pendekatan penelitian. Yang menjadi pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan inovasi atau peningkatan pada produk atau proses yang ada. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Human Capital Development. Sedangkan sumber data terdiri dari 1 responden, 2 dokumentasi, 3 observasi. Kemudian cara penentuan data atau informan terdiri dari 1 observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan yang keempat adalah forum grup diskusi. Selanjutnya, rancangan analisis dan uji keabsahan data. Analisis data dilakukan secara simultan selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah uji keabsahan data. Uji keabsahan data terdiri dari 1 uji triangulasi, uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan yang kelima adalah uji confirmability. Dan yang terakhir
Terima kasih.